Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Novita Nurhasanah, mahasiswi pendidikan luar biasa tahun 2017, Universitas Negeri Yogyakarta mempersembahkan pengembangan video pola makan sehat Nabi Muhammad di masa pandemi sebagai program utama dari KKN Terintegrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Juli sampai Desember 2020. Jangan lupa like and subscribe konten ini ya untuk dukung saya. Selamat menyimak. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 8 pekan menuju kesehatan. Kenapa ya harus 8 pekan? Karena waktu tersebut cukup untuk mengadaptasi organ-organ biologis tubuh dengan pola baru, dan cukup untuk meningkatkan kekuatan organ imunitas dan munculnya reaksi dari dalam tubuh. Selain itu, pola ini juga semakin meningkatkan respon tubuh terhadap aturan-aturan biologis, sehingga dapat meningkatkan hormon prostaglandin yang disebut sebagai anti peradangan, selain juga mengatur jam-jam tidur dan mengurangi kecemasan. Bagian 1. Pekan pertama. Planning pada pekan pertama. 1. Hindarilah semua jenis lemak dan minyak, kecuali minyak zaitun. 2. Hindarilah semua lemak buatan. 3. Hindarilah semua pemanis buatan. 4. Hindarilah semua produk-produk makanan yang mengandung pewarna buatan. 5. Pastikan kandungan lemak apapun makanan yang Anda konsumsi, khususnya yang mengandung lemak jenuh. Makanan pada pekan pertama. 1. Mulailah memakan sayuran-sayuran segar, khususnya yang Anda sukai. 2. Harus lebih mengandalkan ikan salmon dan sarden, minimal 1 atau 2 kali dalam pekan pertama ini, karena mengandung omega 3 dan asam-asam lemak yang sangat bermanfaat bagi tubuh, karena dapat mengurangi kadar lemak darah, membantu sebagai anti peradangan, dan mempercepat kesembuhan jaringan-jaringan tubuh. Suplemen pada pekan pertama. Kita harus mengonsumsi vitamin C dalam batasan 1000 sampai 2000 mg saat pagi, siang, dan malam dengan sumber-sumber makanan alami. Karena vitamin C membantu untuk membangun jaringan-jaringan kuat, juga membantu mempercepat kesembuhan luka akibat pola makan yang tidak baik. Olahraga dalam pekan pertama. 1. Usahakan untuk berjalan selama 10 menit secara teratur setiap hari. 2. Jika Anda rutin melakukan aerobik, Anda tetap harus rutin berjalan selama 10 menit selain menjalankan rutinitas aerobik. Sisi mental dan spiritual pada pekan pertama. 1. Mulailah relaksasi dan pernapasan selama 5 menit setiap hari. Caranya, duduklah di tempat yang nyaman dengan posisi punggung tegak, kedua mata tertutup, dengan mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak ketat. Fokuskan pada pernafasan dengan menghirup napas dalam-dalam dari hidung, lalu mengeluarkannya melalui mulut dengan relaksasi sempurna untuk seluruh otot tubuh, disertai fokus relaksasi raga, mental, dan spiritual. 2. Berkunjunglah ke taman atau tempat-tempat hijau jika Anda tidak bisa membeli bunga-bunga yang memiliki bentuk dan aroma yang harum. Catatan untuk pekan pertama. 1. Minyak sayur-sayuran mengandung lemak tidak jenuh yang langsung mengalami oksidasi ketika terkena udara sehingga langsung basi. Berbeda dengan minyak zaitun yang mengandung satuan asam lemak tidak jenuh seperti asam oilat yang dapat melawan oksidasi dan pembusukan. Asam ini berguna bagi tubuh jika dibandingkan dengan sejumlah asam tidak jenuh lainnya. 2. Dengan demikian, minyak zaitun meminimalisir terjadinya serangan penyakit jantung dan kanker paling rendah. 3. Biarkan kedua mata dan hidung Anda dipijat dengan menggunakan minyak zaitun segar, bukan yang telah disimpan. Bagian 2. Pekan kedua. Makanan pada pekan kedua. 1.
Sekali lagi, pada pekan ini Anda harus makan ikan minimal 2 kali dengan brokoli atau kol kembang. 2. Usahakan untuk meningkatkan makan biji-bijian. Perlu Anda perhatikan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan serat dalam jumlah besar adalah dengan memakan sayuran dan buah-buahan segar. 3. Usahakan untuk memakan produk kacang karena mengandung isoflavon yang menjaga tubuh dari serangan kanker dan pengerasan pada persendian. 4. Gantilah teh biasa dengan teh hijau. 5. Untuk wanita, makanlah makanan alami karena produk-produk alami mengandung fitoestrogen alami yang terdapat di dalam tanaman. Zat ini memberikan perlindungan terhadap estrogen buatan yang ditimbulkan kanker paru-paru dan berbagai beban berat saat usia menopause. 6. Kurangilah konsumsi kafein yang ada di dalam kopi, cola, dan lainnya. Suplemen pekan kedua. Mulailah mengonsumsi karotin dari lobak kuning dengan meminum segelas jus lobak. Konsumsi ini akan memberikan tubuh 2.500 unit beta karotin ditambah alfa karotin ditambah zentin. Olahraga pekan kedua. Lanjutkan olahraga berjalan kaki dengan menambahkan durasinya menjadi 15 menit dengan melakukan aerobik. Sisi spiritual pekan kedua. 1. Kunjungilah tempat-tempat yang Anda suka atau tempat-tempat wisata dengan menghabiskan waktu selama mungkin. 2. Usahakan dalam pada pekan kedua untuk tidak membaca atau menonton televisi atau mendengar berita apapun. Nikmatilah hidup sendirian. 3. Lanjutkan konsentrasi pernapasan selama 5 menit setiap hari dengan menambahkan 30 hingga 60 detik untuk latihan pernapasan setiap hari. Lanjutkan pernapasan dengan dimulai dari menarik nafas panjang melalui hidung dan mengeluarkan nafas melalui mulut. 4. Teh biasa mengandung zat teofilin. Zat ini terdapat di dalam kopi dengan kadar yang tinggi. Karena itu, gantilah teh biasa dengan teh hijau yang dianjurkan untuk diminum 1 atau 2 kali dalam sehari. 5. Di tengah situasi yang mengharuskan untuk meminum teh biasa atau kopi, gantilah dengan berbagai jenis minuman non-kafein. Karena terlalu banyak meminum minuman dengan kandungan kafein akan berpengaruh terhadap pembuluh darah koroner dan jantung. Bagian 3. Pekan ketiga. Program pekan ketiga secara mendasar mengandalkan hal-hal berikut. 1. Sayuran dan buah-buahan segar. Dianjurkan untuk menghindari sayuran atau buah-buahan yang mengandung sisa-sisa bahan kimia. Maksudnya, cukup mengandalkan hasil pertanian alami. 2. Pada pekan ini, usahakan untuk menghindari sumber-sumber cahaya, seperti pentingnya menggunakan alat pelindung layar komputer dan menggunakan lensa kontak untuk melindungi mata agar tidak terkena sinar di atas tingkatan sinar ultraviolet. Makanan pekan ketiga. Pada pekan ketiga ini, yang pertama, usahakan untuk mengonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan. 2. Anda harus makan ikan 2 kali dalam pekan ini. 3. Hindari produk-produk kacang kedelai atau sayuran untuk menggantikan konsumsi daging meski hanya 1 kali. Suplemen pekan ketiga. Saat makan harus memenuhi 400-800 unit vitamin E dan 200-300 mikrogram selenium. Olahraga pekan ketiga. 1. Berjalan kaki ditambah 20 menit dengan latihan aerobik setiap hari, atau berjalan kaki selama 20 menit secara teratur, lalu setelah itu melakukan aerobik setiap harinya. 2. Melakukan latihan relaksasi otot untuk meningkatkan elastisitas tubuh. Sisi spiritual pekan ketiga. 1. Usahakan untuk 2 kali duduk bersama kawan atau orang-orang dekat di mana Anda merasa nyaman dan bahagia bersama mereka dalam pekan ketiga ini. 2. Usahakan dalam 1 hari dalam pekan ini untuk hidup sendiri tanpa mendengar berita apapun. 3. Relaksasi selama 8 menit pada siang hari dengan menutup kedua mata, merenggangkan seluruh otot, menghirup napas melalui hidung, dan mengeluarkan napas melalui mulut tanpa disertai emosi atau pengaruh. Relaksasi bisa ditambah menjadi 10 menit.
Sayuran yang dikonsumsi selama pekan ketiga: 4 siung bawang merah, 6 kol kuning, 5 sendok minyak zaitun, daun-daunan hijau seperti kubis dan seledri air, 1 kg kacang kedelai hijau, 8 buah tomat, 2 kentang besar, segelas penuh jamur, 4 gelas biji-bijian seperti gandum, jelai, dan kacang polong, 6 gelas kacang hijau. Buah-buahan pekan ketiga: setengah kilogram beragam buah-buahan setiap harinya. Suplemen pada pekan ketiga: 400-800 unit vitamin E setiap hari, 300 mikrogram silinum setiap hari. Karena kedua zat ini secara bersama-sama menjadi antioksidan terbaik, ditambah kadar vitamin C seperti biasa dan karotin yang berasal dari sayuran seperti lobak kuning. Bagian 4, pekan keempat. Planning pekan keempat. 1. Periksalah tempat tidur dan apa saja yang ada di sana, seperti bantal dan lainnya. Apakah ada hal-hal yang tidak menyenangkan? Atau adakah di kamar atau di dekat kamar ada benda-benda yang mengusik? Dan usahakan untuk mendapatkan kondisi yang tepat. 2. Usahakan untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik di ruang tidur. Jika tidak ada, Anda harus terus memperbarui udara secara rutin dan tidur dengan durasi waktu secukupnya. 3. Perlu diperhatikan bahwa tidur pada siang hari tidak bisa menggantikan tidur pada malam hari. Makanan pekan keempat. 1. Dalam pekan keempat ini, usahakan untuk mengonsumsi bawang putih dalam jumlah yang banyak. 2. Gantilah 2 kali makan minimal dari daging ke protein kacang hijau. Olahraga pekan keempat. Perlu meningkatkan latihan aerobik, berjalan selama 25 menit setiap hari selama 5 hari pada pekan keempat ini. Sisi spiritual pekan keempat. 1. Rutin melakukan latihan pernapasan dan relaksasi dengan menambahkan sedikit durasi waktunya setiap hari, karena latihan ini dapat memperbaiki sisi spiritual, raga, dan bentuk tubuh. 2. Bacalah kisah dan hubungilah beberapa orang yang memiliki pengalaman dalam membangun keinginan sembuh dari penyakit, dan berbicaralah dengan mereka tentang pengalaman yang mereka lalui. Bagian 5, pekan kelima. Planning pekan kelima. Usahakan untuk melakukan mandi uap atau masuk ke sauna. Gunakan fasilitas tersebut selama 20 menit dalam satu hari selama pekan kelima ini. Makanan pekan kelima. Lanjutkan pola makan sebelumnya dengan fokus pada teh hijau, sayuran-sayuran, dan buah-buahan berwarna dengan mengonsumsi daging 1 kali selama sepekan ini. Olahraga pekan kelima. Berjalan kaki 30 menit selama 5 hari dalam pekan. Sisi spiritual pekan kelima. 1. Ulangilah latihan pernapasan dan relaksasi setiap hari. 2. Dengarkan lantunan musik slow yang Anda suka atau dengarkan murotal Al-Quran. 3. Jalan-jalanlah ke taman-taman hijau atau belilah bunga-bunga yang disukai. Bagian 6, pekan ke-6. Planning pekan ke-6. Mandi uap atau sauna sebanyak 2 kali dalam pekan ke-6 ini. Makanan pekan ke-6. Makan ikan khususnya ikan tuna beberapa kali dalam pekan ini. Olahraga pekan ke-6. Meningkatkan latihan dan berjalan-jalan selama 40 menit dalam 5 hari pada pekan ini. Sisi spiritual pekan ke-6. 1. Terus melakukan pernapasan dan relaksasi. 2. Duduk bersama teman dan orang-orang dekat. 3. Berolahraga di taman. Bagian 7, pekan ke-7. Planning pekan ke-7. 1. Lakukan pekerjaan sosial apa saja di sela pekan ini, seperti berkunjung ke rumah sakit, membantu teman atau tetangga. 2. Lanjutkan mandi uap dan sauna selama 20 menit. Makanan pekan ke-7. Teruskan pola makan sebelumnya. Olahraga pekan ke-7. Tambahkan latihan olahraga dan berjalan kaki secara teratur selama 5 menit selama 5 hari pada pekan ini. Sisi spiritual pekan ke-7. 1. Tambahkan latihan relaksasi dan pernapasan selama 2 kali setiap hari. Setiap pernapasan dilakukan selama 5 menit. 2. Lakukan apa saja aktivitas yang Anda sukai. Bagian 8, pekan ke-8.
Planning pekan ke-8. 1. Lakukan evaluasi terhadap perubahan-perubahan yang Anda lakukan untuk merubah pola atau cara hidup Anda, dan pilihlah mana pola yang tepat untuk Anda teruskan. 2. Lakukan tindakan yang menurut Anda tepat selama 7 pekan berikutnya. Makanan pekan ke-8. Anda mungkin bisa melihat perbaikan pada kesehatan dan tubuh Anda melalui pola makan ini. Suplemen pekan ke-8. 1. Teruskan mengonsumsi karotin dari lobak kuning dan bawang putih untuk meningkatkan oksidasi dan melawan penuaan. 2. Meningkatkan sumber-sumber omega 3 untuk melawan lemak berbahaya. 3. Terus mengonsumsi minyak zaitun, sayuran berwarna, dan buah-buahan berwarna untuk melawan pembengkakan dan meningkatkan keserasian. 4. Terus meminum teh hijau. Olahraga pekan ke-8. Tambahkan durasi olahraga hingga 1 jam setiap hari selama 5 hari. Sisi spiritual pekan ke-8. 1. Terus melakukan latihan relaksasi dan pernapasan. 2. Jauhilah tempat-tempat atau orang-orang yang dapat membuat Anda marah atau membangkitkan urat saraf Anda. Terima kasih telah menyimak.